Doa mulai. Sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Denis. Bisa. Kisha sakit ya? Rehan, Alfa, Denis ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, gimana kalau kita icebreaking dulu? Biar semangat. Masih pagi kan? Udah pada sarapan belum? Oke, tadi sarapan pakai apa? Pakai nasi. Nasi goreng. Yang pakai telur gitu atau sayuran? Oke, jadi kita icebreaking dulu ya. Nama icebreakingnya itu hitam hijau. Nah, ini kan ada dua garis nih kan. Jadi yang sebelah kanan itu hijau, yang sebelah kiri itu hitam. Oke, Cinta boleh teman buat mencontoh itu. Oke, jadi peraturannya Cinta ini hijau, Miss itu hitam. Kalau semuanya Miss bilang hijau, berarti yang hitam itu berusaha nangkep tangannya yang hijau. Udah? Oke, kita coba ya. Sekarang berdiri dulu yuk. Mau berdiri dulu. Oke, kita coba dulu ya. Gimana tadi perasaannya? Yang kanan itu hijau, yang kiri itu yang belum dapat pasangan dia jadi pasangannya masing-masing. Yang apa? Ya, dua kan? Oke, ini kita coba dulu ya. Ingat, yang kanan itu hijau, yang kiri itu hitam. Oke, kita coba ya. Kita coba. Hijau. Ada. Kalau bilang hijau, yang hitam itu apa? Udah? Ya. Oke. 1, 2, hijau. Oke, nah, dalam bahasa Inggris, kalian udah pernah dengar nggak sih apa itu past tense? Apa itu past tense? Ada
malam kalian ngapain? Atau waktu liburan kalian liburan kemana? Nah, kalau kalian mau menceritakan gereja, waktu kalian liburan, nah kalian gunain aksen ini dalam bahasa Inggris. Nah, dalam past tense sendiri itu ada rumusnya. Nah, rumus past tense itu ada dua. Yang pertama, ada yang tahu apa rumus past tense? Belum. Rumus past tense ada dua. Ada yang tahu? Rumus past tense itu ada dua. Yang pertama itu verbal. Nah, yang kedua itu ada nominal. Nah, ada yang tahu nggak sih perbedaan verbal sama nominal itu apa? Verbal sama nominal. Ada yang tahu? Kalau verbal ini dia menggunakan verb atau kata kerja. Nah, sedangkan nominal ini menggunakan to be. Oke, attention please. Rumus past tense tadi dua. Yang pertama apa? Verbal, kedua nominal. Nah, kalau yang verbal itu biasanya menggunakan kata kerja atau verb. Yang biasa kita kenal kayak ada verb 1, 2, 3. Itu kan sudah ngapalin kan? Oke, nah yang kedua itu ada nominal atau menggunakan to be. To-be-nya itu biasanya kalau past tense dia menggunakan was atau words. Nah, rumus yang pertama, rumus past tense itu subject was verb 2 plus complement. Nah, kalau yang negatif, biasanya kalau kalimat negatif dalam bahasa itu ada apanya sih? Biasanya ada kayak notnya gitu ya. Kalau negatif itu kan kita tidak identik dengan tidak. Berarti rumus dari past tense yang negatif itu kita tinggal tambah aja kalimat not dalam kalimat. Ini bisa cek. Di sini biasanya menggunakan to be plus atau were.
not berkomplement. Nah, kalimatannya sama seperti kalimatnya ini. Was atau were-nya itu diganti atau pindah posisi ke depan. Was were plus subject plus complement. Oke, bisa kalian catat dulu. Ini sudah dicatat semua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat. Contoh kalimat. Oke, sekarang kita lihat contoh dari kalimat past tense verbal. Tadi kalimat verbal itu kalimat yang gimana? Yang menggunakan kata kerja. Oke, kita lihat. Baca bareng-bareng yuk. The 1, 2, 3. The nurse went to the hospital yesterday. The nurse itu apa? Dokter. Perawat. When itu apa? When itu apa? When itu when itu pergi. Nah, when sama ini beda kan? When sama go. Nah, go ini bentuk pertamanya. When ini bentuk keduanya. Jadi artinya perawat pergi ke hospital. Hospital itu apa? Rumah sakit. Itu rumah sakit. Yesterday, kemarin. Oke, kalau yang kalimat negatifnya perawat itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, kalimat tanyanya apakah Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat nominal. Kalimat nominal tadi seperti apa? Kalimat yang menggunakan to be. Nah, dalam nominal itu ada perbedaan was sama were, ya kan? Nah, kalian tahu nggak sih penggunaan was sama were itu di saat apa? Ada yang tahu nggak penggunaan was sama were itu kapan? Apa bedanya penggunaan was sama were? Jadi gini, perhatiin dulu. Yang dibilang tadi subjek itu kan ada are you, they, we, he, it. Miss, gabung miss. Oke. Jadi subjek itu kan ada yang singular, ada yang plural, atau ada yang jamak sama tunggal. Nah, penggunaan was itu digunakan untuk subjek tunggal. I, we, he, it. Nah, sedangkan was itu digunakan untuk subjek jamak seperti you, they, and we. Oke, kita lihat di sini. Jadi perbedaan penggunaan was sama was itu tuh terletak pada subjeknya. Kalau kalian gunain was itu digunakan untuk subjek tunggal seperti I, she, he, dan it. Kalau semuanya kalian gunakan was itu you, they, and we. Kita lihat contoh yang nominal ya. Kalimat positif. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mr. John was sick yesterday. Yesterday. Kalimat negatifnya they were not in this. That's it. Yang terakhir were you at
Mereka anak nakal. Enggak. Mereka bukan anak nakal. Bad itu nakal ya. Bad itu nakal. Yang terakhir, were you at home yesterday? Artinya apa? Apakah kamu itu apa? Rumah kemarin sih. Oke, kalian boleh catat dulu. Oke, yang udah dapat kertasnya boleh dilihat. Terus nanti diisi nama kalian. Terus kelasnya, terus kalian kerjain 10 soal. Kita lihat contoh yang pertama ya, itu kan ada si titik-titik visit her mother last weekend. Nah, kalian tinggal mengisi kalimat lengkap pada kalimat ini. Nah, kita gunain bentuk bentuk pasen yang ada coba diulang. Miss, silakan jelek, Miss. Kan ini belum pakai HP kan? Jadi kita ngerjain dulu ya sekarang ya. Oke, Miss kasih waktu 10 menit untuk kalian kerjain. Setelah itu dikumpul ke depan ya. Ya. Kalian bisa gunain Google Classroom yang ada di Google. Ada yang belum ya? Ya.
Divisi Pak. Oh. Sudah selesai semua belum? Sudah. Agak betul loh. Mulai dicek dulu ya sih. Sudah selesai semua. Sekarang yang sudah selesai berkumpul ya. Sini Pak. Yang udah pulang punya masing-masing ya. Semua? Ayo lihat punya masing-masing. Apa yang Oke, karena waktu pelajaran sudah habis, marilah kita tutup kelas pada pagi hari ini dengan ucap hamdalah. Alhamdulillah. Minta maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.